Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nadia Nursifitri dengan NIM C1 Channel 19007. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu yang berjudul akuntansi mudharabah. Yang pertama yaitu pengertian akan mudharabah. Menurut PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 paragraf 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang zalim, dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau perusakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kemudian yang kedua, jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutalakah, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Kemudian mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi, ataupun sektor usahanya. Kemudian yang ketiga, mudharabah musyarakah, di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian yang ketiga, dasar syariah. Yang pertama yaitu ada sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jais atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Kemudian rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Di sini ada rukun mudharabah, ada 4, yaitu yang pertama pelaku, yang kedua objek mudharabah, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat isbah keuntungan. Kemudian ketentuan syariah akad mudharabah, yaitu yang pertama ada pelaku, objek mudharabah, ijab kabul, dan isbah keuntungan. Kemudian di sini berakhirnya akad mudharabah disebabkan karena hal-hal berikut. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagaimana pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Kemudian yang kelima, modal sudah tidak ada. Yang keempat yaitu prinsip pembagian hasil usaha. Menurut PSAK 105 paragraf 11, dalam mudharabah istilah pembagian keuntungan dan kerugian tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja, tidak termasuk kerugiannya, sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Kemudian yang kelima, bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah. Menurut PSAK 105 paragraf 34, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau yang kedua yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya bagian hasil investasi adalah pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian yang keenam yaitu perlakuan akuntansi. Menurut PSAK 105, akuntansi untuk pemilik dana, yaitu yang pertama dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana
diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kemudian yang kedua ada pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat pencatatan keuntungan. Yang kelima kerugian. Yang keenam mudharabah berakhir. Yang ketujuh penyajian dan yang kedelapan itu pengungkapan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.